semuanya, kembali lagi dengan ngobrol-ngobrol santai bareng saya Nurul Hafizoh. Dan di sini ada bintang tamu kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Iren Ardolina Boru Tampu Bolon dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Universitas Riau. Oke, di sini kami akan membahas tentang komunikasi antar budaya. Oke, biar makin jelas kita mulai pemanasan dulu ya. Boleh. Nah, menurut kamu nih Ren, apa sih pengertian dari komunikasi itu secara umum? Komunikasi itu proses pertukaran informasi atau ide atau perasaan kita untuk saling memahami. Bisa lewat dari gestur tubuh kita, dari tulisan, atau bahkan lewat dari media sosial kita. Nah, kalau kita bicara tentang komunikasi antar budaya nih, berarti interaksi antara orang dari budaya yang berbeda-beda kan? Nah, benar banget. Di era globalisasi ini kan bukan hanya budaya kita sendiri ya, pasti ada budaya orang lain. Nah, di situ kita membuat agar adanya toleransi, saling menghargai dari budaya lain, baik itu di kampus, di tempat kerja, atau di lingkungan sekitar kita. Ya benar. Jadi penting banget ya komunikasi antar budaya ini supaya kita tidak terjadi salah paham atau konflik cuman gara-gara beda cara berpikir atau kebiasaan. Nah, intinya komunikasi antar budaya itu membuat kita agar ada rasa toleransi, saling menghargai satu sama lain. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang lebih spesifik ya. Nah, menurut kamu nih, apa sih definisi komunikasi itu sendiri? Komunikasi antar budaya itu menurut saya itu proses penyampaian pesan atau individu bukan terhadap budaya kita aja ya, tapi budaya orang lain juga. Seperti itu. Nah, terus ada istilah lain juga yaitu komunikasi intrabudaya dan lintas budaya. Nah, apa sih perbedaan antara dua jenis komunikasi tersebut? Nah, jadi gini, yang pertama itu ada komunikasi intrabudaya, di mana itu komunikasi yang melibatkan sesama budaya kita. Contohnya itu seperti orang Batak berbicara dengan orang Batak. Nah, ada juga komunikasi antar budaya itu komunikasi di mana memiliki dua budaya yang berbeda. Contohnya itu seperti orang Batak berbicara kepada orang Minang. Nah, ada satu lagi yaitu komunikasi lintas budaya, di mana itu membandingkan cara komunikasi di berbagai budaya. Seperti itu. Oke, jadi masing-masing punya fokus sendiri ya. Ya. Tapi intinya semua sama-sama berhubungan dengan bagaimana orang-orang berkomunikasi. Bisa jelasin nggak contohnya itu gimana? Nah, ada beberapa unsur utamanya, yaitu ada nilai dan kepercayaan seperti budaya timur itu menjunjung sopan santun, sedangkan budaya barat itu menjunjung kebebasan dalam berpendapat. Nah, yang kedua itu ada bahasa dan simbol. Satu kata gestur bisa beda makna di tempat lain gitu. Dan yang ketiga itu ada sosial dan kebiasaan seperti cara menyapa, berpakaian, bersikap. Nah, yang keempat itu ada sistem sosial dan kekuasaan. Dalam budaya tertentu, sosial menentukan cara kita berbicara. Nah, yang kelima itu ada pandangan dan waktu. Ada yang sangat disiplin, ada juga yang fleksibel. Terus yang terakhir itu ada gaya komunikasi. Budaya barat itu cenderung langsung, sementara Asia itu cenderung lebih tidak langsung. Banyak banget ya faktornya. Jadi kita nggak bisa asal ngomong aja. Kita juga perlu memahami konteks budaya lawan bicara kita. Nah, benar banget, karena hal kecil seperti gestur tangan juga bisa mengakibatkan salah arti dari budaya yang lain. Nah, ngomongin soal hambatan nih, biasanya apa aja tantangan yang muncul dalam komunikasi antar budaya? Nah, yang pertama itu ada stereotip, di mana itu misalnya menganggap semua orang dengan satu budaya yang sama. Nah, yang kedua itu ada etnosentrisme, yaitu merasa budaya sendiri yang paling benar. Nah, itu kan sering banget ya orang merasa budayanya sendiri itu lebih benar. Nah, yang ketiga itu ada perbedaan bahasa dan simbol, bikin kita itu salah tafsir tentang budaya yang lain gitu. Yang keempat itu ada kesalahpahaman nonverbal seperti gestur yang dianggap di satu tempat, tapi di tempat lain itu menyinggung. Seperti itu. Bener banget. Jadi penting banget buat punya pikiran terbuka dan tidak cepat menilai orang lain. Nah, biar komunikasi lintas budaya berjalan dengan lancar, kita perlu yang namanya kompetensi antar budaya. Nah, apa sih maksudnya? Kompetensi antar budaya itu kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan tepat dengan orang lain. Contohnya itu ada 3 hal, kesadaran budaya di daerah orang lain, yang kedua itu keterbukaan dan empati, yang ketiga itu ada kemampuan mendengar dan berpendapat.
Oke, jadi bukan cuma tahu tentang teori, tapi kita juga harus bisa menyesuaikan diri dalam situasi yang nyata ya. Nah, benar banget. Yang paling penting kita harus punya sikap positif tanpa terhadap perbedaan. Kalau gitu, ada nggak strategi supaya komunikasi antar budaya itu bisa lebih efektif? Ada beberapa di antaranya itu, yang pertama itu tingkatkan literasi budaya, yang kedua itu hindari asumsi, yang ketiga itu gunakan komunikasi nonverbal dengan hati-hati, dan yang terakhir itu bangun kepercayaan dan rasa saling menghormati antara budaya satu dengan budaya lainnya. Kedengarannya sederhana ya, tapi praktiknya butuh kesadaran dan menghargai perbedaan. Nah, betul banget. Yang paling penting itu kita terbuka untuk belajar dan menghargai sesama budaya walaupun berbeda-beda. Kalau dilihat lebih luas, komunikasi antar budaya ini berperan juga dalam banyak bidang ya. Ya, benar banget. Misalnya itu seperti di pendidikan, komunikasi antar budaya itu penting dalam program pertukaran pelajar. Dan yang kedua itu di dunia kerja membantu tim internasional berkolaborasi. Nah, yang ketiga itu dalam diplomasi membantu menjaga hubungan antar negara. Dan yang terakhir itu di media agar pesan bisa disampaikan tanpa menyinggung budaya lain. Boleh kasih contoh nggak soal komunikasi antar budaya ini? Misalnya itu seperti mahasiswa yang berkuliah di Jepang, jadi dia itu kan harus berinteraksi lagi tuh dengan sesamanya yang ada di Jepang. Karena kan Indonesia dengan di Jepang itu kan budayanya udah berbeda ya. Jadi seperti itu contohnya. Oke. Nah, itu contoh nyata bahwa komunikasi antar budaya bukan cuma teori, tapi juga kemampuan hidup yang berguna. Ya, benar banget. Dengan memahami budaya lain, kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik dan dunia yang lebih harmonis. Jadi kan kita nggak perlu ribut-ribut nih tentang antar budaya. Nah, itu juga bisa membuat Indonesia kita makin lebih maju, lebih harmonis. Oke, itulah tadi pembahasan tentang komunikasi antar budaya kita pada hari ini. Saya Nurul Hafizah, Saya Ilan Ardolina. pamit undur diri. Bye-bye.